kembali lagi bersama saya Margareta dari Administrasi. Hai guys, kembali lagi bersama saya Margareta dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 22351551635. Di sini saya akan membahas tentang konsep Smart City, tentang bagaimana implementasinya, apa saja tujuannya, apa saja kelebihannya, tantangannya, dan contohnya di kota-kota Indonesia. So, stay tuned. Oke, kita akan membahas dulu tentang konsep SS atau Smart City. Konsep Smart City itu merupakan suatu pendekatan inovatif dalam tata kelola pemerintah yang mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, operasional layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan, di mana setiap komponen-komponen kota seperti energi, transportasi, infrastruktur bangunan dan jalanan, pemerintah atau birokrasi, serta partisipasi masyarakat saling terhubung satu dengan yang lain dalam satu kesatuan ekosistem digital yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan warga secara real time. Sehingga pemerintah dinilai tidak hanya menciptakan kota yang cerdas secara teknologi, tetapi juga kota yang mampu berdaya saing dan adaptif terhadap tantangan global maupun lokal di masa depan. Apalagi Indonesia ini kan akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi setiap pemerintahan provinsi di daerah-daerah tertentu itu berlomba-lomba untuk menciptakan dan menerapkan konsep smart city di daerah mereka masing-masing. Karena konsep smart city ini juga membuat layanan pemerintah itu lebih cepat, efisien, efektif, dan berdampak kepada seluruh komponen kehidupan masyarakat, baik itu secara ekonomi maupun sosial. Nah, Smart City ini juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya itu mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, terus menarik investor agar berinvestasi di daerah itu sendiri, kemudian menarik penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi, maupun usahawan untuk bertempat tinggal di kota tersebut. Nah, kemudian itu ada penerapan smart city di berbagai sektor kehidupan. Namun, yang sangat terlihat di kehidupan kita sehari-hari itu ada di sistem transportasi yang berbasis IoT untuk optimasi lalu lintas serta parkir. Kemudian ada manajemen energi yang efisien dan hemat biaya. Kemudian ada keamanan publik melalui CCTV dan sistem intelijen, di mana kita sering menemukan CCTV di berbagai bangunan-bangunan. Lalu ada pengelolaan sampah dengan teknologi IoT serta layanan kesehatan dan data analisis. Nah, penerapan dari Smart City ini tidak serta-merta mulus tanpa hambatan. Justru penerapan dari Smart City ini melewati berbagai tantangan, terutama terkait biaya implementasi, di mana dibutuhkan biaya yang sangat-sangat signifikan. Jadi setiap daerah atau setiap pemerintahan yang ingin mengimplementasikan Smart City itu harus memiliki biaya yang cukup. Kemudian juga ada kemampuan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi dari Smart City, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemudian ada privacy atau perlindungan privasi warga, itu harus dipertimbangkan dalam implementasi Smart City, serta dalam pengimplementasian Smart City ini, pemerintahan setempat harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga-warganya. Kemudian ada aspek atau dimensi dari Smart City ini sendiri. Yang pertama itu ada Smart Government atau pemerintah cerdas, di mana pemerintahan itu mengelola atau memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.
Contohnya adalah layanan publik berbasis e-kios. Itu untuk memudahkan pengurusan perizinan secara online tanpa harus kita datangi lagi kantornya atau kita ke tempatnya. Terus pemerintah juga menggunakan comment center sebagai pusat pengendalian terhadap aktivitas kota. Jadi pemerintah itu memantau dan mengelola aktivitas kota secara real time sehingga situasi-situasi yang terjadi itu dapat diambil keputusannya secara cepat dan akurat. Lalu ada smart environment atau lingkungan cerdas, di mana fokusnya ini pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien menggunakan teknologi. Ini tuh mencangkup pengelolaan sampah yang menjadi bahan bakar, terus ada pengendalian banjir atau bencana alam lainnya melalui EWS ataupun DWS, terus ada program bank sampah, ada pengurangan emisi karbon, dan pembangunan gedung ramah lingkungan. Nah, tujuan ini tuh untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas hidup dari warganya itu sendiri. Kemudian ada smart people atau sumber daya manusia cerdas, di mana ini tuh mendorong peningkatan literasi digital dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan kota melalui pelatihan teknologi, program pemberdayaan warga seperti melalui bank sampah, dan penggunaan aplikasi pelaporan masalah kota. Hal ini tuh diperkuat dengan keterlibatan warga dan kolaborasi dengan pemerintah. Kemudian yang keempat itu ada smart economy atau ekonomi cerdas yang mengintegrasikan teknologi dalam sistem ekonomi untuk menciptakan inovasi, daya saing, dan keberlanjutan. Contohnya itu seperti digitalisasi UMKM, penggunaan e-commerce, dan pengembangan startup berbasis solusi kota, serta sistem perizinan online yang efisien untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Yang kelima itu ada smart mobility atau mobilitas cerdas yang mengembangkan sistem transportasi terintegrasi yang efisien dan ramah lingkungan melalui teknologi IoT untuk memantau lalu lintas dan parkir secara real time. Nah, integrasi moda transportasi dengan kartu elektronik, pengelolaan lalu lintas dengan CCTV dan sensor, serta pembangunan jalur sepeda dan penggunaan kendaraan listrik. Dan yang terakhir itu ada smart living atau kualitas hidup cerdas, di mana meningkatkan kualitas hidup itu melalui pelayanan kesehatan digital, terus ada keamanan publik dengan CCTV dan sistem intelijen, terus ada juga aplikasi layanan masyarakat berbasis mobile, serta fasilitas umum yang nyaman, aman seperti taman digital dan ruang terbuka hijau berteknologi. Nah, tadi di awal juga saya sudah mention, saya akan memberikan contoh beberapa kota yang ada di Indonesia ini menerapkan sistem dari Smart City. Yang paling terkenal itu ada di Surabaya, di Jogja, kemudian ada di Jakarta. Apalagi Jakarta ini kan dulunya adalah ibu kota yang memegang peranan besar dalam sektor kehidupan Indonesia. Namun, di sini saya ingin mention kota Surabaya aja, dimana dari keenam aspek tadi, keenam-enamnya dipegang oleh Surabaya juga. Nah, Surabaya itu mengelola program sampah yang memang masyarakatnya itu juga cerdas, sumber daya manusianya juga cerdas dalam mengelola sampah. Mereka memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan mereka sendiri. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengelola sampah rumah tangga, kemudian mereka mendapatkan hasil dari pengelolaan sampah itu. Jadi mereka juga memegang smart government, smart environment, smart people, ekonomi, mobility, serta ekonomi serta dari smart living. Jadi memang masyarakat kota Surabaya mendapatkan penghargaan atas label mereka sebagai kota bersih dan konsep smart city yang sangat bagus di Indonesia. Jadi mungkin itu saja
pemahaman dan penjabaran saya terkait konsep smart city serta contoh-contohnya. See you in the next video.